Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa informasi, beberapa berita, dan mungkin juga rumor yang akan gue sampaikan di konten kali ini. Langsung aja ya. Pertama, Joshua Zirkzee ini disebutkan oleh Talksport, dikabarkan menjadi salah satu opsi yang ingin didatangkan oleh West Ham ya. Di mana Joshua Zirkzee ini disebutkan sangat ingin atau desperate ya, sangat ingin cabut dari Old Trafford ya. Menit bermain yang tidak cukup tinggi, bahkan ya sangat-sangat minim sekali, tapi dia memiliki ambisi untuk bisa ke Piala Dunia. Gue sudah sempat singgung ya beberapa konten sebelumnya terkait dengan situasi Joshua Zirkzee ini. Ya, kalau dia ingin ke Piala Dunia ya dia harus bermain. Tapi sampai dengan saat ini gue nggak tahu kenapa Ruben Amorim belum menurunkannya. Apakah memang dinilai dia belum belum masuk dalam skenario, atau memang ini keperluan taktikal gitu. Jadi memang belum belum diturunkan karena memang lawan yang dianggap ya secara taktik ya, Joshua Zirkzee tidak ada di skema tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan gitu. Dan berita-berita seperti ini menurut gue akan semakin terus bergulir sampai ada kejelasan terkait dengan Joshua Zirkzee. Tapi ada pemandangan menarik menurut gue ketika Manchester United menang di Anfield. Bagaimana Joshua Zirkzee juga ikut merayakan begitu ya, dengan muka yang sangat happy sekali. Tidak ada beban di sana. Menurut gue ini juga hal yang menarik begitu. Sebenarnya ada apa keadaan, dan gue yakin sih ya, mungkin asumsi gue saja, tapi pembicaraan secara personal dengan manajemen, dengan mungkin staf kepelatihan, termasuk juga oleh Ruben Amorim, mungkin juga sudah dilakukan dengan Joshua Zirkzee, sehingga dia nampak tidak ada beban begitu. Gue sendiri memperkirakan ya, mungkin dia akan mendapatkan peran ataupun menit bermain yang lebih banyak, terutama di bulan Desember. Di mana di bulan Desember jadwal dari Manchester United ini semakin ketat ya. Belum lagi misalnya dari bulan Desember akhir bulan Januari kan ada African turnamen ya, di Piala Afrika, di mana skuad Manchester United juga kayak pemain seperti kayak Mbeumo misalnya ini kan juga harus absen. Ahmad pun juga seperti itu, dan mungkin disitulah Joshua Zirkzee akan mendapatkan waktu ataupun menit bermain yang lebih tinggi lagi. Mungkin pembicaraan sudah mengarah ke sana, gue nggak tahu, tapi kita lihat saja ya. Oke, kabar selanjutnya dari Manchester Evening News disebutkan bahwa Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan Endrick secara pinjaman dari Real Madrid di bulan Januari. Dia disebutkan adalah Ronaldo selanjutnya, dan dia pun juga sangat ingin untuk cabut ini. Fabrizio Romano pun juga menginformasikan hal yang kurang lebih sama ya, dimana ya sang pemain ini saat ini betul-betul melihat kemungkinan keluar dari Real Madrid. Salah satu motivasinya adalah tim nasional Brazil. Sebelumnya dia di musim panas ya, seperti kayak menutup kemungkinan tersebut dengan kepercayaan bahwa ya dia akan mendapatkan tempat di skuad Real Madrid. Tapi semakin berkembang waktu dia, ya Fabrizio Romano mengatakan dia sekarang intinya melihat kemungkinan untuk keluar sebagai pinjaman. Apakah ini mungkin misalnya didatangkan di Manchester United? Ya kalau melihat kebutuhan Manchester United misalnya ya, ada sebuah jendela kecil di bulan Januari. Tadi gue katakan ya, Piala Afrika itu, African Cup Nation. Ya Manchester United butuh pemain serang ya, dalam mungkin bisa dari Endrick juga ataupun pemain lain untuk mengisi kekosongan di sana, karena ada Mbeumo, ada Ahmad misalnya yang akan memperkuat tim nasional masing-masing di Piala Afrika tersebut. Tapi ya hanya di jeda itu saja gitu ya. Selebihnya sih gue pikir Ruben Amorim tentu saja yang sedang mematangkan konsep bermain. Pemain seperti Ahmad, pemain seperti Mbeumo ya merupakan komponen penting, sehingga gue lebih berpikir pasti Ruben Amorim lebih ingin untuk memainkan pemain ini sebagai pemain yang memang diproyeksikan untuk periode selanjutnya, masa depan di Manchester United juga. Nah, apakah ini berarti
tidak mendatangkan Endrick, peluangnya kecil. Hanya mungkin menjadi lebih besar kalau, mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada pemain yang cedera, harus absen cukup panjang sekali. Sehingga mau tidak mau ya, harus ada pemain yang menambal kekosongan itu, paling tidak sampai dengan akhir musim. Ya, Endrick mungkin bisa jadi opsi di sana. Tapi tanpa hal itu, gue tidak melihat sih Ruben Amorim akan bergerak begitu ataupun merekomendasikan kepada manajemen untuk mendatangkan pemain serang baru termasuk Endrick ini. Kabar lainnya, Barcelona ini dikabarkan oleh TBR Football memantau Marseille, penyerang Marseille, Mason Greenwood, mantan pemain Manchester United yang fantastis, mencetak 4 gol di sebuah pertandingan di mana Marseille menang menghadapi Le Havre 6-2. Nah, Mason Greenwood ini mencetak gol banyak, 4 tadi ya gue sebutkan. Dan bagaimana sebenarnya secara keseluruhan penampilan bersama Marseille pun juga memukau menurut gue. Mendapatkan nomor punggung 10, dia ya menunjukkan kelasnya betul, dimana memang dari beberapa wawancara yang pernah gue ikuti termasuk oleh Sir Alex Ferguson, gue ingat ketika ditanyakan siapa pemain muda yang paling berpotensi di Manchester United pada saat itu ya, dia mengatakan Mason Greenwood. Dan memang perjalanan Mason Greenwood ini luar biasa begitu. Dia memang berasal dari tim muda Manchester United, mana anak Manchester United Academy, dan bisa tembus ke tim utama. Hanya saja memang ya kita tahu lah ada permasalahan attitude di sana. Yang menarik adalah bagaimana Manchester United ini punya 50% sell on clause dari Mason Greenwood. Sehingga pemain yang ditransfer dari Manchester United oleh Marseille di tahun 2024 seharga 26 juta euro, ketika lepas misalnya dengan angka tinggi gitu, Manchester United kan mendapatkan 50%-nya. Nah, sekarang nih ada beberapa tentu saja yang mengatakan atau memberikan pendapat kenapa tidak dibeli kembali oleh Manchester United. Ya ini selalu menjadi perdebatan begitu ya. Tapi kalau gue lihat nampaknya kemungkinan itu tidak besar. Mason Greenwood saat ini memang masih berusia 24 tahun. Gue berpikir kalau Manchester United kan sudah menjual nih kepada Marseille. Jadi kalau dia ingin atau klub ini ingin membeli lagi, mereka akan mengeluarkan uang dengan jumlah tentu saja yang lebih tinggi daripada angka 26 juta euro yang pada saat itu diterima oleh Manchester United. Dan dengan dimasukkannya sell on clause, gue lebih melihat bahwa ya memang proyeksinya tidak akan dikembalikan lagi ke Old Trafford. Sudah selesai memang perjalanan Mason Greenwood dengan Manchester United. Gue tidak menyinggung atau pro kontra terkait dengan situasi ini. Gue hanya berusaha untuk menganalisa dari apa yang sudah terjadi, kira-kira kemungkinannya seperti apa. Gue menilai kemungkinannya tidak besar nih Mason Greenwood untuk bisa kembali lagi ke Manchester United. Salah satu atau beberapa faktor misalnya juga media ya kan, tentu saja pasti akan mengungkit lagi apa yang sudah terjadi dahulu begitu ya. Ini menimbulkan pro kontra. Yes, gue tahu banget ya, ada yang memang mengatakan ya dia sudah begini dan begitu, seharusnya sudah bisa dikembali lagi dan lain-lain. Tapi ada juga satu parameter ya, yaitu adalah tim nasional Inggris. Dia tampil fantastis menurut gue bersama dengan Marseille. Tapi tim nasional Inggris pun juga tidak berani mengambil resiko ya kan, untuk mengambil Mason Greenwood dengan berbagai pertimbangan yang menurut gua kurang lebih sama dengan yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Salah satu faktor utamanya adalah media sih ya. Dan mungkin akan mengganggu konsentrasi dari Mason Greenwood dan lain-lain ketika mungkin tampil di tim nasional Inggris ataupun juga di Manchester United, sehingga sampai dengan saat ini bahkan belum ada pemberitaan kan ya dia akan masuk ke skuad tim nasional Inggris. Menurut gue seperti itu. Tapi balik lagi Manchester United akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, sehingga ini merupakan sebuah keputusan yang bagus ketika melepas dan ada sell on clause sampai dengan 50%. Gue sendiri secara ringan amatiran melihat klub-klub besar mereka juga berhitung terkait dengan itu tadi ya, media dan lain-lain. Gua berpikir memang Mason Greenwood bahkan untuk kembali lagi ke Inggris bermain di Premier League ini sangat kecil sekali. Paling tidak untuk jangka waktu 3-4 tahun ke depan. Peluang dia untuk bermain di klub besar Eropa jauh lebih besar menurut gua ya. Karena perbedaan kultur, perbedaan media, dan misalnya di Marseille yang jauh dari Inggris tentu saja dengan keadaan kultur yang berbeda, media yang berbeda, dia bisa lebih perform dan dia lebih terasa lebih nyaman
begitu ya, dan juga aman tentu saja untuk berkarir sebagai seorang pemain sepak bola. Gue pikir dia akan berlanjut sih berkarir di luar Inggris, dan ya apakah ke Barcelona ataukah mungkin ke PSG, menurut gue itu bisa saja menjadi kenyataan. Oke. Ruben Amorim dari Daily Express sorry ya. Ini dikatakan sangat mengagumi pemain belakang Sporting, Ousmane Diomande, pemain berusia 21 tahun. Ini memang bermain sebagai pemain belakang, bisa bermain sebagai center back maupun juga center back tengah ataupun sebelah kanan ya. Lini belakang, apakah ini merupakan sebuah kemungkinan begitu ya? Kontraknya sendiri akan sampai tahun 2027 sehingga musim panas tahun depan ya, kalau dia tidak ingin memperpanjang kontraknya bersama dengan Sporting harus dilepas. Valuasi saat ini berada di angka 43,4 juta euro versi flash score. Gue sendiri menilai lini belakang mungkin belum menjadi lini prioritas bagi Manchester United untuk musim panas tahun depan. Mungkin akan lebih ke lini tengah. Namun demikian, ya kalau ada kemungkinan di market, pasti Manchester United akan datang ke sana, akan berusaha untuk mengambil peluang tersebut. Walaupun demikian, kalau melihat center back Manchester United saat ini untuk posisi center back tengah ya, ada Matthijs de Ligt, ada Harry Maguire juga. Kalau dilihat center back sebelah kanan, ada Leny Yoro, Nocer Mazraoui bisa juga dimainkan di sana, Matthijs de Ligt pun juga bisa dimainkan di sana. Mungkin yang lebih krusial adalah center back sebelah kiri, karena Lisandro Martinez situasi fisiknya bagaimana, Luke Shaw, gue yakin musim depan kemungkinan juga ada penurunan. Ya lebih ke sana sih center back sebelah kiri. Dan apakah Ousmane Diomande bisa bermain di sana? Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Oke, kabar lainnya yaitu adalah Bruno Fernandes, kapten Manchester United ini dikabarkan oleh Manchester Evening News menjadi target dari Bayern Munchen dan divaluasi 70 juta pounds, sekitar 85 juta euro, kurang lebih seperti itu. Angka yang fantastis untuk pemain yang sudah senior begitu ya di Manchester United. Tapi gua secara ringan amatiran memperkirakan ya, apakah ini akan terjadi, tergantung dari Manchester United sendiri. Ketika Manchester United menilai, terutama dari situasi teknis ya, bahwa Bruno ini tidak masuk lagi ke konsep dari permainan Ruben Amorim, pasti akan dilepas. Saat ini dia berusia 31 tahun, valuasi di angka 47,9 juta euro. Kontrak sendiri sampai dengan tahun 2027, summer 2027. Artinya musim panas tahun depan ya, ini menjadi penentuan bagi Bruno Fernandes. Kalau dia mendapatkan sodoran kontrak baru dari Manchester United, ya dia akan lebih panjang lagi di Manchester United. Tapi kalau tidak, kemungkinan akan lepas di musim panas tahun depan. Karena kalau tidak, Manchester United akan lepas secara gratisan. Tapi terlepas dari pro kontra Bruno Fernandes, angka dan data tidak bisa berbohong ya, bahwa dia memang pemain vital bagi Manchester United. Sehingga gue berpikiran ya, prediksi gue bisa jadi salah, tapi gue berpikir di akhir musim nanti atau bahkan sebelum akhir musim nanti Bruno akan disodori perpanjangan kontrak sih dari Manchester United. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dan dia baru akan bergerak berdasarkan itu. Kalau dia disodori kontrak baru, dia akan stay di Manchester United. Kalau tidak, dia akan melihat kemungkinan untuk keluar. Dan menurut gue opsi itu akan sangat terbuka lebar. Pemain sekualitas Bruno Fernandes ini sangat fantastis. Satu hal juga ya, terkait dengan pertandingan menghadapi Liverpool, di mana dia memberikan assist. Dan kalau melihat sebelum assist, bagaimana gol pertama dari Mbeumo, itu juga ada keterlibatan dari Bruno Fernandes. Sobat Multi bisa lihat di highlights. Dan terkait dengan assist di periode akhir pertandingan ke Harry Maguire, itu sebenarnya assist yang fantastis loh. Bagaimana dia one touch, satu sentuhan, bahkan bola belum menyentuh tanah, dia bisa dengan jitu mengarahkan bola ya ke tempat di mana Harry Maguire siap untuk menyundul bola, dan itu berhasil. Di menit ke berapa? 84. Setelah 84 menit bermain, ditekan terus oleh Liverpool, situasi fisik terkuras, tapi konsentrasi dia masih ada di sana. Dia masih dengan secara jitu, menurut gue ini menunjukkan kualitas yang excellent. Oke, kabar terakhir
Dari Graham Bailey, Manchester United ini sudah dikabarkan yang sudah bekerja untuk transfer untuk tahun 2026. Manu Kone ini juga pemain yang diamati ya, di track oleh Manchester United beberapa tahun, bahkan sudah beberapa tahun, dan sekarang kembali lagi ke radar Manchester United setelah dia bermain secara bagus di AS Roma. Nah, dia sendiri berposisi sebagai gelandang tengah, berusia 24 tahun, 49 juta euro ini valuasinya. Kalau gue secara ringan amatiran sih menilai dia pemain Perancis by the way. Ya, dari apa yang terjadi dengan Cunha dan juga Mbeumo, gue lebih mengutamakan pemain yang sudah memiliki pengalaman di Premier League. Ternyata ini penting banget. Pemain yang belum memiliki pengalaman di Premier League ada waktu adaptasi, dan ini sangat beresiko. Sehingga gue berpikir kayaknya lebih cocok mendatangkan gelandang dari Premier League. Iya nggak sih? Sepakat tidak sepakat? Drop alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.